Alangkah indahnya jika kita sedang berkendara melewati pedesaan atau jalan-jalan yang panjang sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan mata, ditemani cerita-cerita yang hangat dan penuh makna. Seperti saat ini, aku ingin bercerita tentang sebuah kisah yang menyentuh hati, My Father's Eyes. Kisah ini mengajarkan kita tentang bagaimana cinta seorang ayah, meskipun tak selalu terlihat atau terucap, seringkali hadir dalam cara yang paling sederhana tapi paling dalam. Dan bagaimana melalui mata seorang ayah, kita bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Cerita ini dimulai dengan seorang anak lelaki bernama Raka, yang sejak kecil hidup dalam keluarga sederhana di sebuah kota kecil. Ayahnya, Pak Harun, adalah seorang pria yang pendiam, pekerja keras, dan tidak banyak bicara. Pak Harun bekerja sebagai tukang kayu, membuat perabotan sederhana untuk menghidupi keluarganya. Tangannya selalu kasar karena bekerja seharian, matanya tajam tetapi tenang, seperti seseorang yang sudah banyak melihat kerasnya kehidupan, namun tak pernah mengeluh. Raka tumbuh dengan perasaan campur aduk terhadap ayahnya. Ia menyayangi ayahnya, tetapi di saat yang sama, ia sering merasa jauh dari pria itu. Pak Harun bukanlah tipe ayah yang menunjukkan kasih sayangnya secara terbuka. Ia jarang memeluk Raka, jarang mengatakan bahwa ia bangga, dan tidak pernah berbicara panjang lebar tentang perasaannya. Seringkali komunikasi antara mereka hanya sebatas kalimat pendek. Sudah makan, belajar yang rajin, atau bantu ibu ya? Raka tumbuh dengan berpikir bahwa ayahnya mungkin tidak peduli padanya. Ibunya sering berkata, "Ayahmu itu mencintaimu, nak. Cintanya tidak seperti cerita di film-film, tetapi ada dalam tindakan kecil yang mungkin tidak kau sadari." Tapi Raka, seperti kebanyakan anak-anak, tidak terlalu memahami maksud itu. Saat Raka beranjak remaja, ia mulai merasa semakin jauh dari ayahnya. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah bersama teman-temannya, jarang berbicara dengan ayahnya, dan bahkan terkadang merasa malu dengan pekerjaan sederhana ayahnya sebagai tukang kayu. Di sekolah, teman-temannya sering berbicara tentang ayah mereka yang bekerja di kantor besar, mengenakan jas, atau memiliki mobil mewah. Raka merasa bahwa kehidupannya jauh dari apa yang disebut keren oleh teman-temannya. Suatu hari, saat Raka berusia 17 tahun, ia mengikuti lomba menulis di sekolah. Tema lombanya adalah seseorang yang memberikan inspirasi dalam hidupku. Ketika guru menjelaskan tema itu, pikiran Raka langsung melayang-layang. Ia memikirkan teman-temannya yang mungkin akan menulis tentang tokoh-tokoh besar atau ayah mereka yang bekerja di tempat bergengsi. Raka kebingungan karena ia merasa tidak ada sosok seperti itu dalam hidupnya. Pulang ke rumah sore itu, ia mendapati ayahnya sedang duduk di bangku kayu tua, dengan tangan kotor penuh serbuk kayu, dan tatapan matanya yang lelah namun tenang. Entah kenapa, Raka terdiam sejenak, memperhatikan ayahnya dengan cara yang berbeda. Malam itu, ia duduk di kamarnya dan mulai menulis. Jarinya bergerak perlahan di atas kertas, sementara pikirannya berusaha mengingat semua yang pernah terjadi dalam hidupnya. Perlahan, potongan-potongan kenangan tentang ayahnya mulai bermunculan. Ia ingat saat kecil, ketika hujan turun deras, dan ia ketakutan karena petir yang menggelegar, ayahnya akan duduk di sampingnya dalam diam, memegang tangannya hingga ia tertidur. Ia juga ingat ketika sepedanya rusak, ayahnya menghabiskan waktu berjam-jam di bengkel kecilnya, memperbaikinya hingga sepeda itu bisa dipakai lagi. Tak ada kata, "Aku menyayangimu" atau "Aku bangga padamu", tetapi setiap tindakan kecil ayahnya seakan-akan mengatakan semua itu. Raka terus menulis. Ia menuliskan tentang bagaimana ayahnya bekerja keras setiap hari, bahkan ketika badannya lelah dan kakinya gemetar. Ia menuliskan tentang mata ayahnya, mata yang penuh ketenangan, tetapi juga kesedihan, seolah-olah menyimpan beban yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Dan Raka menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Ayahnya mungkin tidak banyak bicara, tetapi melalui matanya, ia bisa melihat cinta yang tulus dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa hari kemudian, Raka mengumpulkan tulisannya. Ia tidak terlalu yakin akan menang, tetapi ia merasa lega telah menuangkan semua perasaannya dalam kata-kata. Seminggu setelah itu, pengumuman pemenang pun tiba. Raka terkejut ketika namanya disebut sebagai pemenang pertama. Tulisan sederhananya tentang ayahnya membuat para juri terkesan. Mereka berkata, tulisan ini begitu jujur dan menyentuh. Ini bukan tentang kemegahan, tetapi tentang cinta yang hadir dalam kesederhanaan. Sepulang sekolah, Raka membawa pulang piala kecil dan sebuah salinan tulisannya.
Ia menemui ayahnya di bengkel kayu kecil di belakang rumah. Ayahnya sedang sibuk memahat sesuatu ketika Raka berdiri di depan pintu, memegang kertas itu. "Ayah," panggil Raka pelan. Pak Harun menoleh, keningnya berkerut sedikit seperti heran. Raka melangkah mendekat dan menyerahkan kertas itu padanya. "Apa ini?" tanya Pak Harun. "Bacalah nanti ya," kata Raka, suaranya sedikit bergetar. Lalu ia berbalik dan pergi. Malam itu, Raka melihat ayahnya duduk di ruang tamu, memegang kertas itu dengan hati-hati. Mata ayahnya bergerak perlahan membaca setiap kata. Ruangan itu sunyi, tetapi tiba-tiba Raka melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Air mata mengalir di pipi ayahnya. Pak Harun menurunkan kertas itu, melepas kacamatanya dan memandang ke arah Raka yang berdiri di sudut ruangan. "Terima kasih, Nak," kata ayahnya pelan, suaranya sedikit bergetar. Itu adalah pertama kalinya Raka mendengar kata-kata seperti itu dari ayahnya. Raka merasa ada sesuatu yang mencair dalam dirinya, seolah-olah jarak yang selama ini ada di antara mereka telah hilang. Malam itu, ia duduk bersama ayahnya di ruang tamu. Mereka tidak banyak bicara, tetapi untuk pertama kalinya, Raka merasakan kedamaian dalam diam itu. Sebuah koneksi yang tulus antara ayah dan anak. Sejak malam itu, Raka mulai melihat ayahnya dengan cara yang berbeda. Ia melihat bagaimana pria itu, meskipun pendiam dan sederhana, memiliki cinta yang begitu besar untuk keluarganya. Ia melihat dunia melalui mata ayahnya. Mata yang telah menyaksikan perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak terungkap. Itulah kisah My Father's Eyes, sebuah cerita tentang cinta yang tak selalu terucap, tetapi selalu ada dalam tindakan kecil yang tulus. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kadang, cinta terbesar hadir dalam keheningan, melalui tatapan mata yang menyimpan segalanya. Di balik kesederhanaan, ada kasih sayang yang luar biasa. Jika kita mau berhenti sejenak dan benar-benar melihat.